warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, hari ini saya sedang berada di lahan cabai milik Pak Farid yang videonya sudah kami ambil sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai pengendalian hama khususnya banci atau kutu daun pada tanaman cabainya. Kali ini kita akan belajar bersama lagi dengan beliau bagaimana cara untuk memaksimalkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman cabainya biar seperti ini. Dan ini tanamannya sudah petik sekitar 7 kali dengan hasil yang cukup memuaskan. Jadi untuk tahu lebih lanjut apa saja sih perawatan yang dilakukan sejauh ini, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Farid Halimi, ya Pak. Yang dulu pernah kita ambil videonya sebelumnya sekitar 2 bulan yang lalu ya Pak, sekitar bulan Agustus dan ini sudah bulan Oktober. Kalau kemarin kita membahas tentang pengendalian hama ya Pak, tentang pengendalian bancinya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Farid bagaimana perawatan yang dilakukan sejauh ini untuk memaksimalkan pertumbuhan dan juga buahnya biar bisa seperti ini. Nah, mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Kalau mungkin sahabat Senang Tani ada yang belum tahu nih. Nama saya Farid Halimi, petani asal Dusun Kericaan Mesir, Salam, Magelang. Pak Farid dari Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ya Pak. Ini nanam cabai keritingnya cabai apa Pak? Ini jenisnya Siostapi. Siostapi nggih. Nah, kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai pengendalian bancinya Pak hama. Nah, kali ini saya akan tanya-tanya kepada Pak Farid tentang ini Pak, perawatan yang dilakukan sejauh ini kok bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini dan buahnya juga kalau dilihat ini sangat banyak gitu Pak. Nah, mungkin sebelumnya untuk umur tanaman sendiri ini umurnya sudah sekitar berapa bulan ya Pak? Kurang lebih hampir 3 bulan ini. Hampir 3 bulan ya Pak. Jadi saya selama ini sudah memetik, ini hari ini saya ke 7 kali. Oh iya, sudah petik 7 kali. Kemarin dapat berapa Pak ini? Itu puncak kemarin itu, saya kira bukan puncak lah. Tapi kemarin itu sudah yang ke-6, urutan yang ke-6 itu 1 kintal. Oh, dapat 1 kintal ya. Jadi berapa tanaman Pak? Itu kemarin saya tanam 5 beki. 5 beki ya. Dipetikan ke-6 sudah dapat sekitar 1 kintal. Ya. Nah, kalau dari hasilnya kan sangat luar biasa ya Pak. Dari 5 beki berarti sekitar 2000 tanaman ya, 2000 tanaman. Dan baru petikan ke-6 kemarin itu dapat 1 kintal. Ini petiknya berapa hari sekali Pak? Ini selisihnya 20, jadi selisih 3 hari. Tapi kadang-kadang tengok waktu ya, kadang bisa 2 hari, kadang 3 hari. Terus yang ini baru yang petik yang ke-7. Jadi nanti belum tengok berapa hasilnya. Jadi gini, selama petik, dari petik itu habis petik nanti semprot hormon itu. Jadi pakai Kalinet untuk bunganya, sama pupusnya untuk sama Morden gitu. Jadi habis petik terus nanti selesai 1 hari disemprot. Oh, gitu. Langsung gitu ya Pak. Kemudian kalau sebelum kita berbicara mengenai spraynya ya Pak, sejauh ini untuk kocornya sendiri, kocornya itu pakai apa Pak? Kalau kocornya saya dari awal pakai Ultradap sama Power Soil. Itu jadi perbandingannya itu dalam 1 itu 20 liter itu ya. 20 liter. Itu cuma 2 sendok. Ultradap. Nah, terus Ultradapnya 3 sendok, terus Power Soilnya 2 sendok. Terus nanti ambil pakai 1 gayung yang 1 literan itu loh. Nah, itu terus dimasukkan ke drigen yang kita gendong yang 20 liter itu, baru nanti tambah air gitu. Oh, kocornya itu berapa hari sekali Pak? Awalnya itu kan sama cuma jangka dalam 3 minggu itu saya 5 hari sekali saya kocor itu dari awal tanam. Jadi kita sudah mulai tumbuh, istilahnya sudah perkembangannya sudah bagus, itu kocornya saya berhentikan. Jadi terus lewat aplikasi semprot. Jauh ini sudah berapa kali kocor berarti Pak? Jadi selama ini saya selama tanam ini ya kira-kira ya berapa ya, hampir 6 kali tuh, 6 kali kocor gitu. Jadi hanya pakai Ultradap sama Power Soil gitu, pertumbuhan awal. Terus pas sudah mulai perkembangannya bagus, makanya tanaman itu sudah mulai tumbuh tunas itu, saya berhenti. Jadi tapi terus lewat aplikasi kocok, lewat semprot. Semprot.
Nah, kalau untuk semprotnya sendiri pakai apa aja Pak ini? Itu pertama itu pakai untuk pupus ya, biar pupus abahnya itu pakai Premino, terus ke Morden. Terus Kalitnetnya itu kan untuk memacu bunga, itu ketika sudah mulai ada bintik-bintik bunga itu, terus saya pakai Kalinet. Tapi Morden Preminonya tetap masih pakai atau kalau udah pakai Kalinet aja gitu Pak? Saya tetap pakai, tapi cuma dosisnya tidak seimbang gitu loh. Preminonya itu 2 sendok, itu Kalitnetnya itu cuma 2 tutup, Mordennya juga 2 tutup pakai tutupnya itu. Gitu. Jadi untuk spray awal itu pakai Morden sama Premino, Pak. Ya. Kalau awal itu dosisnya berapa Pak? Preminonya berapa tutup? Pakai 2 sendok, pakai sendok makan, yang pasti itu pakai sendok makan itu. Terus Mordennya pakai 2 tutup nggih? Ya 2 tutup. Terus pas sudah mulai berbunga baru ditambah Kalinet. Ya, tambah Kalinet. Ya, kita sudah ini kok pohonnya kan sudah mulai ada bunga apa itu berkembang. Itu baru saya pacu pakai Kalinet, tambah Kalinet. Nah, kemudian untuk fungisida, insektisida itu dicampur dengan nutrisi tadi atau disendirikan gitu Pak nyemprotnya? Itu kalau yang pasti itu kalau untuk hormon pertumbuhan itu saya pakai pagi hari. Nah, tapi kalau yang untuk mengendalikan hama itu sore. Gitu. Nah, untuk mengendalikan hama sendiri ini kalau dilihat-lihat tuh nggak ada ulatnya nggak Pak? Itu sudah aman kalau dilihat. Ya awalnya itu ada ulat itu yang sudah ada waktu sembunyi di bawah plastik. Kadang-kadang itu plastik kalau yang tidak kena semprot kan larinya ke di bawah plastik. Itu. Tapi kalau sekarang ini kelihatan udah bersih Pak ulatnya itu pakai apa Pak dulu? Itu pakai Emasel, katanya kalau di daun itu agak dingin gitu. Kalau musim kemarau itu pakai Emasel, katanya kalau di daun itu agak dingin, enggak panas ya. Kalau yang rampok itu kalau musim agak panas itu kalau musim kemarau. Bedanya tadi kalau ada yang bersembunyi di bawah plastik itu diambilin juga nggak Pak? Ya dibuat ditelaten, dibuka plastiknya, diambil ya. Dan itu mungkin juga sahabat Senang Tani juga banyak ya yang mengalami kendala ulat, apalagi kalau cuacanya mendung kayak gini kan ulatnya cepet gitu ya Pak. Terus itu bolongi lombok itu cabai. Jadi mungkin bisa nih dicoba tipsnya dari Pak Farid, yaitu inseknya pakai Emasel, kemudian untuk ulat-ulat yang ada di bawah ini bisa dibuka plastiknya, mungkin banyak yang bersembunyi terus diambilin gitu ya Pak. Nah, kalau untuk fungisidanya pakai apa nih Pak? Saya pakai Topaz ya. Jadi untuk fungisidanya pakai Topaz. Dan kalau fungisida itu juga sore hari gitu Pak nyemprotnya? Iya, gitu. Kadang kan pagi sepagi mungkin, kalau sore mungkin. Jadi tidak dicampur dengan Kalinet, Morden gitu tadi Pak, tapi sendiri kalau fungisida. Ya kadang dicampur, kadang tidak. Tapi kalau dicampur itu pas ngejelnya di ember itu sendiri-sendiri. Jadi jangan dicampur. Tapi kalau sudah di-tag itu baru dicampur, nggak apa-apa. Jadi pas aplikasinya di ember itu jangan dicampur. Jadi jeri-jeri masukkan gitu loh. Nah, gitu. Jadi di-jar sendiri-sendiri, embernya beda ya Pak. Terus baru dimasukkan ke tangki. Nah, kemudian menurut Pak Farid nih, kalau hasil dari perawatan tadi dengan spray Morden Premino itu hasilnya bagaimana Pak sejauh ini? Ini alhamdulillah saya katakan bisa maksimal lah ini. Ini saya tengok kemarin ya itu metik 6 kali kok hasilnya saya katakan udah istimewa lah ya. Kalau dapat 1 kintal itu baru 6 kali ya petik kok ya dapat 1 kintal. Jadi sudah bagus nih Pak? Ya kata sudah bagus, sudah target lah ibaratnya ini. Tapi sebelumnya apa sudah pernah pakai Premino ini Pak? Ini Premino saya tahu ya kemarin awal tahun saya sudah pakai. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, kan dulu belum pernah pakai Premino, kalau sekarang udah pakai Premino, itu perbedaannya gimana Pak? Ya itu perkembangannya yang jelas itu saya tengok pohonnya itu pupusnya itu banyak sekali, jadi pupusnya kok nggak berhenti gitu loh. Pupusnya itu dari pohonnya itu terus kok nggak berhenti, nanti capek mah pelingnya lah gitu.
Jadi kalau yang paling kelihatan itu dari pupusnya. Ya, dari pupusnya itu terus daunnya barang banyak. Ini pohonnya kan termasuk tinggi ini, katakan tinggi kalau pohon keriting kan tinggi ini. Iya, iya. Jadi memang menurut Pak Farid sendiri Premino dicampur Morden itu cukup bagus ya, Pak luar untuk biasa, pertumbuhan awalnya gitu. Yang pas dan cocok untuk memaksimalkan buah tadi sudah pakai Kalinet gitu ya Pak. Jadi emang sudah pas ya porsinya gitu. Kalau di awal itu dimaksimalkan asupan fosfat dan juga asam aminonya. Kemudian pas pembentukan bunga itu mulai masuk kaliumnya dengan Kalinet ya, Pak. Ya, dengan Kalinet. Dan sejauh ini juga hasilnya memuaskan nih Pak. Memuaskan lah. Nah mungkin itu ya sahabat Seneng Tani tips dari Pak Farid bagaimana cara untuk memaksimalkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman cabai merah keritingnya yang ini sudah petik ke-7 ya Pak, 7 kali dan hasilnya juga sudah sangat istimewa jauh ini. Dan dari perawatan-perawatan tadi mungkin bisa dicontoh ya oleh sahabat Seneng Tani dengan perawatan yang telaten ngaten ya Pak. Kalau habis metik nanti semprot. Ya, habis metik semprot ngaten nggih. Jadi pokoknya mulai berbuah saya tidak mengecor, itu aplikasinya lewat semprot. Oh, nggih. Jadi kalau di awal fase vegetatif itu dikocor, kemudian kalau pas sudah mulai ada bunga sampai berbuah metik buah itu aplikasinya pakai semprot. Oh, pakai semprot semua ngaten nggih Pak. Nah, itu mungkin tips dari Pak Farid, semoga bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani khususnya yang lagi menanam cabai merah keriting ya. Dan mungkin banyak sekali kendala yang dihadapi saat ini, apalagi harga jual cabai merah juga lagi murah ya Pak. Niki kemarin kok, berapa? Ini kemarin saya jual terakhir itu kok cuma 1 kilo di harga 8.000. Cuma 8.000 ya Pak. 8.000. Nah tapi kita juga tetap harus ngerawat tanaman cabainya ya Pak, kan sayang gitu kalau nggak dirawat gitu. Jadi ya walaupun harganya lagi murah, tapi semoga dari tonasenya sudah bisa menutup untuk biaya ngaten ya Pak. Apakah ada yang kendala layu ngaten Pak? Ya itu saya katakan tidak lebih dari 1%, nggak ada 10 pohon dari 2000 pohon itu nggak sampai lebih dari 10 pohon yang layu. Ya itu makanya saya dari awal saya ngocornya itu cuma selisih 5 hari itu aja sudah mulai menampakkan apa tuh berbunga itu saya sudah aplikasinya lewat semprot. Obatnya itu lewat semprot, tidak lewat kocor. Jadi mungkin itu bisa menjadi tips ya bagaimana supaya CMK ini tuh nggak gampang leles, nggak gampang layu ngaten nggih Pak. Nah kemudian sampai sejauh ini apa sudah dipupuk susulan via cokol nih Pak? Ini sementara ini belum karena belum anu. Cuma nanti mungkin saya lewat semprot aja nih nanti untuk memulihkan seminya yang kemarin yang dipetik itu biar berbunga lagi sama normalkan daunnya lagi. Nah, itu saya mungkin nanti pakai Vitaron. Jadi sejauh ini memang belum pernah dicokol dan memang pertumbuhannya sudah bagus dan hasilnya juga sudah cukup istimewa ngaten ya Pak. Jadi terus untuk memulihkan biar berbunga lagi, terus daunnya juga sempurna lagi, itu nanti saya aplikasi pakai Vitaron yang lewat semprot, tidak lewat kocor. Ya mungkin itu ya sahabat Seneng Tani tips dari Pak Farid bagaimana memaksimalkan pertumbuhan, khususnya pertumbuhan vegetatif di awal dan bagaimana memaksimalkan pembentukan bunga dan buahnya. Dan tentunya dengan perawatan tadi juga meminimalisir potensi layu pada tanaman cabainya ya Pak. Sejauh ini yang layu tidak ada 1% dan juga hasil sejauh ini juga sudah cukup istimewa. Nah terima kasih ya kepada Pak Farid yang sudah memberikan ilmunya kepada sahabat Seneng Tani semua, dan semoga apa yang sudah disampaikan Pak Farid tadi menjadi amal kebaikan Pak Farid dan bisa bermanfaat untuk sahabat petani di luar sana. Nah mungkin sebagai penutup Pak dari Pak Farid sendiri mungkin ada kesan dan pesan atau saran untuk sahabat Seneng Tani di luar sana Pak. Ya, pesan saya kalau memang dia punya keinginan bergabunglah kepada obat yang semua yang saya pakai itu semua ada di Muara Seneng gitu. Makanya kalau kesannya ya itu hasilnya alhamdulillah memuaskan. Dari tanaman yang layu tidak lebih dari 1%, bobotnya cabai juga alhamdulillah nyampe target. Syukur nanti ini sampai berapa kali petik baru cabainya itu habis. Amin, amin. Dan semoga harganya juga lekas naik. Agak naik. Itu harapan semua petani cabai gitu.
biar tidak terasa beli obatnya. Biar kalau kita merawat juga nggak terasa gitu karena harganya yang sudah memuaskan ya Pak. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih ya Pak Farid sudah berbagi ilmunya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.